Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan kabar mengejutkan dari dia yang menghilang. Teman-teman, di topik bacaan kali ini kita akan cuba menyimak kabar dari seseorang yang pergi menghilang begitu saja tanpa sebarang kabar berita. Kamu mungkin tidak dapat menghubunginya, lost contact, ataupun dia sengaja mendiamkan kamu kerana mungkin kamu juga turut mendiamkan dirinya. Atau lebih parah lagi, ada yang memblokir satu sama lainnya. Nah, apapun kondisi hubungan kalian ya, hari ini kita akan cuba cari tahu kabar beritanya. Baiklah, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Perlu saya terapkan bahawa journal reading ini akan menarik energi banyak orang dan tidak semestinya akan resonate dengan situasi kamu. Berbijaksanalah dalam mendengarkan setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakan dengan menarik energi seseorang ini. Kita cuba lihatkan di sini ya. Siapakah dia? Seseorang yang pergi menghilang begitu sahaja. Siapakah orang ini? Mungkin ya, di awal hubungan kalian ini begitu intens, tetapi tiba-tiba dia menghilang begitu sahaja ataupun bertindak untuk pergi. Sama ada dia yang pergi ataupun kamu yang memblokir. Kita lihatkan saja kabar mengejutkan dari orang ini ya. Siapakah dia yang pergi menghilang atau pergi meninggalkan begitu sahaja tanpa sebuah kabar berita? Kecanduan duniawi, teman-teman. Wow, jelas terlihat ya. Ini seperti, walaupun kita sedang melihatkan ciri-cirinya ya, orang ini seperti sudah jelas terlihat ya, mengapa dia pergi meninggalkan. Tiba-tiba menghilang. Nah, orang ini masih memiliki kecanduan duniawi. Kecanduan itu banyak, teman-teman ya. Sama ada dia terlalu sibuk bekerja, terlalu kuat bekerja, atau memiliki kecanduan-kecanduan yang lain. Nah, di sini teman-teman ya, kondisi kalian pastinya berbeda ya. Kamu sesuaikan. Kamu pasti tahu apa kecanduan orang ini. Apakah dia perlu mencari seseorang yang lainnya? Apakah kecanduan ini terhadap sesuatu yang kamu tidak setuju? Terlalu sibuk bekerja ataupun ada kecanduan-kecanduan yang lain. Selalunya teman-teman ya, ketika kita membincangkan sesuatu yang berkaitan dengan kecanduan, ini bukan ke arah sesuatu yang baik ya, selain daripada terlalu keras bekerja. Pasti ada kecanduan-kecanduan lain yang mendorong ya si dia ini untuk tiba-tiba hilang. Nah, dia mungkin mempunyai kebiasaan-kebiasaan ya yang kurang menyenangkan kamu. Nah, kamu faham sendiri teman-teman ya, apakah kecanduan-kecanduan orang ini. Sudah pasti kamu tahu ya, mengikuti kondisi kalian masing-masing. Kita lihatkan lagi ya. Terlalu mengejar keduniaan, teman-teman ya. Usahawan. Beberapa di antara dia benar-benar merupakan orang yang cukup sibuk ya. Mungkin memiliki usaha ataupun perniagaannya sendiri. Ataupun orang ini terpaksa hilang untuk mengejar cita-citanya. Terlalu sibuk bekerja ya. Mungkin ada kaitan dengan kartu pertama dari segi pekerjaan. Mungkin dia sedang berusaha untuk melakukan sesuatu demi hubungan kalian ya. Kita cuba lihat lagi, yang pasti orangnya begitu sibuk. Nah, kerana saking begitu sibuk teman-teman ya, dia juga seorang yang agak kaku, dingin dan pasif dari segi perasaannya kepada kamu. Nah, mungkin dia lebih memfokuskan ke arah pekerjaan sehingga kurang mengekspresikannya perasaan dia kepada kamu. Mungkin juga orangnya agak kaku, dingin dan juga mungkin orang ini agak tertutup dan pemalu orangnya. Maka kurang berkata-kata tetapi banyak yang berlaku di hatinya. Nah, teman-teman, orang ini tidak banyak mengatakan ataupun mengutarakan sesuatu kepada kamu ya. Tetapi itu tidak bermakna orang ini tidak ada planning. Dia mungkin sedang merencanakan sesuatu di belakang kamu. Maka saya menangkap energi orang yang cukup tertutup, misterius, kaku, dingin dan pasif terhadap hubungan kalian. Kita lihat lagi ya. Nah, beberapa di antara dia, teman-teman ya, begitu sinkron dengan kaitannya dengan kartu yang pertama.
Dia ini agak genit, agak flirtatious, sangat suka flirting di sini dan sana. Ada kalanya teman-teman ya, ini adalah di luar kawalan si dia juga ya. Mungkin dia seseorang yang mudah menarik lawan jenis. Mungkin ada daya tarik yang cukup kuat yang hadir daripada si dia. Dengan begitu mudah ya, dapat menarik perhatian gadis-gadis yang cantik ya, lelaki-lelaki yang tampan seperti itu ya. Saya menangkap energi orang yang mudah terpesona, mudah jatuh cinta dan sering flirting dengan orang lain. Saya juga menangkap energi si dia ini yang suka melirik matanya ke kiri dan ke kanan ya. Nah, jikalau dia perhatikan sesuatu yang cantik, sesuatu yang indah, seseorang yang tampan, dia pasti akan melirik matanya. Nah, ini kebiasaan yang akan dilakukan walaupun di hadapan kamu. Saya menangkap orang ini tidak akan segan silu ya, memperlihatkan sisi sebenarnya. Sebenarnya dia ini ada motif. Sama ada dia sengaja melakukan ini untuk melihat reaksi kamu ataupun dia memang begini. Secara openly ya, memang secara terbuka akan melakukan ini di hadapan kamu. Kita lihat lagi ya, siapakah orangnya. Orang ini yang pasti teman-teman ya, walaupun dia kaku, dia pasif, seorang usahawan, dia diminati oleh lawan jenis. Entah mengapa ya, dari tadi ya, sejak kehadiran kecanduan duniawi ini ya, saya menangkap orang ini sudah banyak menjalankan perhubungan. Dia seorang yang banyak pengalaman dalam perhubungan. Kamu bukanlah yang pertama dan mungkin kamu juga bukan yang terakhir. Dia sudah banyak jatuh bangun dalam sebuah hubungan sebelum berjumpa dengan kamu. Orang ini sudah banyak menjalankan hubungan dengan orang lain. Di sini ada sensitif. Nah, apapun itu teman-teman ya, orang ini memiliki kepekaan. Orangnya cukup sensitif ya. Jikalau kamu beritahu, mungkin kamu memarahi, dia cukup tersinggung sekali. Berjiwa sensitif. Nah, ketika orang ini berjiwa sensitif, dia juga dapat menangkap perasaan kamu ya. Ketika kamu marah, ketika kamu cemburu, mungkin kamu tidak suka ketika dia flirting dengan orang lain ya, dia dapat menangkap itu. Sama ada kamu mengutarakan ini ataupun tidak. Mungkin kamu hanya memerhati dan mendiamkan diri, tetapi dia dapat menangkap ya, sama ada kamu ini suka ataupun tidak dengan perilakunya si dia. Orangnya genit teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ada 5 kartu. Tidak semua akan resonate dengan kondisi kamu. Ambil mana yang resonate saja. Mungkin juga ya 5-5 juga tidak akan resonate dengan kamu. Maka ambil mana yang resonate sahaja teman-teman ya. Baik, kita akan lihatkan ke tema readingan hari ini. Seseorang ya yang akan memberikan kamu kabar yang mengejutkan, seseorang yang pergi menghilang begitu sahaja. Kita cuba lihatkan lagi teman-teman. Seperti apakah perasaannya ketika dia sedar dia ingin menghilang atau berniat untuk pergi. Nah, sama ada ini sengaja dilakukan ataupun tidak. Kita cuba menyelami perasaannya ya. Seperti apakah perasaannya ketika dia sadar yang dia ingin menghilang atau berniat untuk pergi. Seperti apakah perasaannya detik itu. Ada kartu yang terloncat. Wow. Ini teman-teman ya, jikalau saya terjemahkan dalam bahasa Inggris, rapi. Orang ini mempunyai penampilan yang cukup rapi yang menarik hati lawan jenis. Tetapi jikalau saya terjemahkan ini dalam bahasa Inggris, yang berarti neat. Kamu tahu maksud neat itu apa teman-teman? Ya, maksudnya rapi. Tetapi arti kartu ini yang sebenarnya ya, perasaan yang dia sedar ketika dia bertindak untuk pergi atau meninggalkan atau menghilang. Dia sudah melakukan perencanaan ini dengan cukup rapi. Itu artinya sesuatu yang sudah dirancang. Ini bukan berlaku secara tidak langsung, tetapi dengan kehadiran kartu rapi ini menunjukkan tindakan neat dari si dia. Dia sudah merencanakan untuk menghilang, dia sudah merencanakan untuk pergi. Perbedaannya, kalian di sini mungkin tidak mengetahui yang itu adalah pertemuan yang terakhir, dia bakalan menghilang. Sesuatu yang neat yang dia lakukan dengan secara yang cukup rapi. Orang ini sudah merencanakan teman-teman untuk menghindari kamu, pergi menghilang begitu saja, pergi meninggalkan hubungan ini, sesuatu yang sudah dia rencanakan dengan rapi. Nah, itu yang saya tarik dari kartu ini ya. Nah, perbedaannya seperti saya katakan tadi, kalian di sini mungkin tidak menyadari bahawa dia ingin pergi. Nah, seperti itu ya. Menurut kamu ya, ini seperti kejutan ya, tiba-tiba dia menghilang. Tetapi kepada orang ini sesuatu yang sudah dia rencanakan.
Baik teman-teman, kita lihatkan pula bagaimanakah perasaan kamu ketika itu. Apakah kamu sedar ataupun tidak bahawa orang ini ingin pergi? Apakah kamu tidak sedar ya yang dia bakalan menghilang, ataupun kamu sudah dapat menebak yang dia ingin pergi? Nah, jikalau kalian di sini yang memblokir, sudah pasti kamu sedar ya, kerana kamu yang memblokir. Nah, seperti itu. Kita lihatkan perasaan kamu ya. Nah, teman-teman, di sini ada mantan. Mantan mengindikasikan seseorang yang sudah lama menjalankan hubungan ini dengan kamu. Jikalau ini hubungan baru sekalipun, ini mungkin dalam lingkungan 6 bulan ke atas, seseorang yang sudah kamu kenali. Nah, dengan kehadiran kartu mantan ini, dia mungkin first love kamu, bekas isteri, bekas suami, mantan gebetan, dan sebagainya. Di sini kamu cukup prihatin, kamu sudah tahu perangai atau perilaku si dia ini. Kamu seperti sedikit sebanyak, teman-teman ya, dapat menebak akan perilakunya, apa yang akan dia lakukan. Tetapi daripada pihak si dia, dengan jelas memperlihatkan, ini sesuatu yang sudah dia rencanakan. Pertemuan terakhir itu dengan kamu, ataupun perbualan yang terakhir itu dengan kamu, sesuatu yang sudah dia rencanakan untuk hilang, untuk pergi. Seperti itu ya. Money, money, money. Guys, di sini ada isu yang berkaitan dengan materi, keuangan. Mungkin dia terpaksa pergi ya, kerana dia mungkin seorang usahawan yang mungkin mengejar materi ya, mengejar ada kecanduan duniawi teman-teman, ingin menstabilkan kondisi kehidupannya, ingin menstabilkan kondisi keuangannya, ingin mencapai cita-citanya. Ada sesuatu yang berkaitan dengan kestabilan. Money, money. Nah, di hati kamu detik ini teman-teman ya, sebenarnya terpulang kepada kondisi kalian masing-masing, kamu menyadari sebenarnya mengapa dia menghilang, mengapa dia pergi. Apakah atas alasan kerjaya ya, ataupun dia memang terpaksa mengikuti jalan itu sejak permulaan lagi. Sesuatu yang sudah dapat kamu tebak. Kita akan lihatkan ya. Ketema readingan hari ini, kabar mengejutkan dari dia yang menghilang. Mengapakah dia menghilang? Apakah ada kabar-kabar yang akan mengejutkan kamu? Kita cuba lihatkan di sini. Okay guys, di sini ada jealousy dan juga ada air mata di sini ya. Nah, ini mungkin bukan kondisi untuk semua orang ya, tetapi beberapa di antara dia pergi berlandaskan atau menghilang ya, berlandaskan emosi ini, emosi sesaat. Orangnya teman-teman kuat cemburu. Nah, di sini ada perkataan sensitif. Menurut kamu ini mungkin perkara yang kecil ya, tetapi kerana dia seorang yang cukup sensitif, terlalu cemburu. Ada sesuatu yang benar-benar menyakitkan dia di sini. Di hubungan kalian, mungkin ada salah faham yang kamu menghadirkan orang lain, atau dia merasakan kamu ini tidak mementingkan dirinya lagi. Nah, mengapakah ini kabar yang mengejutkan? Ini mengejutkan bukan kerana dia cemburu, bukan kerana dia sensitif, kerana ini sesuatu yang sudah kamu ketahui, tetapi kerana dia bertindak untuk pergi. Sampai begitu sekali. Nah, di dunia ini teman-teman ya, ada orang yang akan bertindak ya, sehingga bercerai hanya kerana cemburu. Cemburu yang tidak dapat dikawal. Ini secara alami sebenarnya, berlaku kepada semua orang. Something yang natural ya, natural. Nah, ini berlandaskan perasaan cemburu, sakit hati, salah faham, sehingga ada yang cerai-berai teman-teman ya, sejauh itu. Nah, ini berlaku kepada beberapa di antaranya. Nah, menurut kamu, mungkin hanya salah faham yang kecil ya, yang boleh diselesaikan. Tetapi kerana dia cannot get over it, dia tidak dapat melepaskan perasaan yang cemburu ini yang semakin menyakitkan hatinya, sehingga dia menangis. Nah, orangnya sensitif teman-teman. Terlalu berkecil hati ya, sehingga bertindak untuk menghilang. Menurut kamu ini perkara biasa, tetapi tidak kepada si dia. Nah, ada beberapa hubungan teman-teman ya, yang musnah hanya kerana cemburu. Cemburu ini teman-teman bahaya. Jikalau kamu tidak dapat mengatur ya, ataupun mengontrol perasaan cemburu ini hanya bakalan merosakkan diri kamu sendiri.
Kerana perasaan cemburu yang terlalu kuat akan juga mendorong seseorang bertindak ya dengan cara yang tidak profesional. Melalui perilakunya, sesuatu yang dia ceritakan, sesuatu yang dia sebutkan ya, ini akan memperlihatkan sisi cemburunya. Nah, jikalau tidak dapat mengontrol, semakin parah. Nah, ini sesuatu yang akan mengejutkan kamu kerana kamu sudah tahu dia orang yang cukup cemburu ya, orangnya cukup sensitif. Ini perkara yang cukup biasa menurut kamu. Tetapi sehingga dia bertindak untuk memutuskan, sehingga dia bertindak untuk berpisah, sehingga dia bertindak untuk menghilang, this is something serious, you guys. It's something that you need for you to look at. Ya, kerana dia terlalu sensitif. Dia tidak dapat mengendalikan emosinya. Nah, kita akan lihat lagi ya. Hal-hal yang akan mengejutkan kamu, kabar mengejutkan dari si dia yang menghilang. Nah, benar teman-teman ya. Barusan tadi saya menyebut ya. Kad ini terbalik ya. Separation. Nah, ada yang sanggup berpisah ya. Kerana berlandaskan perasaan cemburu ini. Saya menangkap ya, orang ini menghilang kerana dia sudah memutuskan hubungan ini dengan kamu tanpa kamu sedari. Sama ada diputuskan dengan cara yang jelas, diberitahu, ataupun ini putus ya, bergantung tanpa tali, teman-teman. Memutuskan sesuatu tanpa ada kata putus. Dia menghilang begitu sahaja. Nah, ini kondisi kalian ya. Mungkin beberapa di antara kalian diputuskan begitu sahaja. Memang dari tindak tanduk si dia. Apakah ini berlandaskan perasaan cemburu, salah faham, sehingga dia bertindak untuk pergi? Ada yang memutuskan hubungannya begitu sahaja. Menghilang begitu sahaja. Sama ada diputuskan cara baik, ataupun dia putus dengan cara yang terburu-buru kerana dia merasakan sakit hati. Nah, kita lihat lagi teman-teman ya. Mengapakah dia menghilang atau pergi begitu sahaja? Happiness. Kerana dia merasakan tidak bahagia dalam hubungan ini dan dia pergi mengejar kebahagiaannya. Sama ada ini dilakukan berlandaskan ya, mementingkan dirinya ataupun sebaliknya teman-teman ya. Saya menangkap energi orang yang merasakan hubungan ini tidak boleh diteruskan. Nah, demi mengejar kebahagiaannya kerana banyak sakit hati, perselisihan faham, perasaan cemburu, membuatkan dia pergi mengejar kebahagiaannya sendiri. Maka dia pergi begitu sahaja, meninggalkan kamu, mengejar kebahagiaannya, mengejar duniawi, ya, sanggup berpisah dengan kamu, begitu sahaja teman-teman, demi mengejar kebahagiaannya. Kita akan lihat lagi di sini ya. Kartu ini masih baru ya, maka suka melekat-lekat. Nah, kamu lihat di sini ada destruction. Kamu tahu teman-teman, sewaktu dia pergi meninggalkan kamu ya, menghilang begitu sahaja. Mungkin kamu merasakan hidupnya baik-baik ya, tetapi saya merasakan orang ini banyak jatuh bangun dalam hidupnya. Walaupun tanpa kamu, sewaktu dia menghilang begitu saja, ada perkara yang tidak baik berlaku. Di awal ya, ketika dia menghilang, mungkin kondisi baik-baik saja, masih lagi adjusting. Tetapi seiring berjalannya waktu, berlaku sesuatu yang cukup mengejutkan, sesuatu yang cukup menghancurkan si dia. Jikalau dia memilih orang lain, jika ada penglibatan orang lain ya, ataupun pengkhianatan di sini, saya merasakan detik ini ya, ini akan mengejutkan kamu kerana dia sudah mulai berpisah dengan orang itu. Perhubungan yang tidak jadi, mungkin ada penceraian ya, berpisah dengan orang yang dia pilih, atau dia diabaikan, ditinggalkan. Nah, ini kabar yang akan mengejutkan kamu. Detik ini teman-teman hidupnya sedang hancur. Pada awalnya ketika dia menghilang, dia baik-baik saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang yang dia pilih, dunia yang dia pilih, kini menghancurkan dirinya. Mungkin ada kehancuran dari segi keuangan, kestabilan maksud saya ya, kehidupan, career, atau kehidupan peribadinya. Yang di awal ya, dijanjikan sebuah kejayaan, dijanjikan sebuah keberhasilan. Ya teman-teman, selalunya begitu ya. Di waktu awal segala-galanya indah, dijanjikan sesuatu yang manis. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai menyadari hidupnya hancur. Ini kabar dia yang menghilang dari kamu ya. Kamu mungkin tidak akan mempercayai bahawa dia tidak baik-baik sahaja.
Di awal teman-teman ketika dia menghilang, yes, everything seems okay. Tetapi orang yang dia pilih, mulai 2 kad ya teman-teman, terlalu banyak kad, saya akan shuffle kembali ya. Orang yang dia pilih menyakiti dirinya. Mungkin menimbulkan perasaan cemburu ya terhadap si dia, mungkin ada pengkhianatan. Apa yang dia lakukan kepada kamu, kini dia rasakan. Orang yang dia pilih mungkin menghadirkan orang lain. Saya dapat menangkap energi yang kerana bersebelahan dengan happiness ini ya. Entah mengapa ya, saya menangkap seperti orang yang dia pilih, di belakang si dia ini, orang yang dia pilih menghadirkan orang lain tanpa pengetahuannya. Ketika ini ketahuan, dia hancur. Apa yang dia lakukan kepada kamu, kini dia rasakan kepedihan itu. Bagaimana dia berkhianat dengan kamu, kini dia dikhianati. Waduh, sukarnya menyebut perkataan itu ya. Maksudnya begini, tanpa pengetahuannya, orang yang dia pilih ya, selain kamu, mengkhianati si dia di belakangnya. Nah, ketika sudah ketahuan, dia hancur di sini. Ini kabar daripada dia yang cukup mengejutkan. Kabar si dia yang menghilang. Kita lihat lagi teman-teman ya. Nah, benar teman-teman ya, infidelity. Penglibatan orang lain teman-teman dalam hubungan ini. Nah, salah satu daripada sebab ya, mengapa dia pergi menghilang begitu saja, mungkin beberapa di antara kalian ini hubungan cinta segitiga. Cinta yang perlu disembunyikan. Penglibatan kamu, dia dan orang lain. Mungkin penglibatan kamu, pasangan sah dan si dia. Di sini ada penglibatan cinta segitiga yang jelas terlihat. Maka dia terpaksa berundur. Ini juga mungkin merupakan sebab utama mengapa dia pergi begitu sahaja. Tetapi pada waktu yang sama, kabar yang akan mengejutkan kamu, ini bukan selesai atau tidak selesai di sini sahaja. Ketika dia pergi, teman-temannya, ini berjalan. Orang yang dia pilih menghadirkan orang lain di belakangnya. Nah, teman-teman, hukum tabur dan tuai ya, apa yang kita lakukan, itu yang akan kita dapatkan. Saya merasakan ya ketika meninggalkan kamu, pergi meninggalkan kamu, kerana ini mungkin cinta sembunyi-sembunyi, cinta segitiga, tetapi ketika dia pergi menghilang, kondisi seperti ini berjalan kembali. Di belakang si dia teman-teman, dia tidak menyedari ya, tanpa dia sadari, orang yang dia percaya, orang yang dia pilih, menghadirkan orang lain. Kini dia menangis, memikirkan apa yang dia lakukan kepada kamu, kini dia rasakan. Nah, ini tidak selesai dengan kamu sahaja. Apa yang ditabur, itu yang akan dituai. Walaupun salah satu faktor ya, yang menyebabkan dia pergi meninggalkan hubungan ini, kerana ada penglibatan orang lain. Sudah jelas terlihat daripada kartu jealousy ini. Tetapi setelah dia pergi menghilang, perkara yang sama terjadi kepada dirinya. Nah, kita akan lihat lagi teman-teman ya. Mengapakah dia menghilang atau pergi begitu saja? Kondisi hubungan kalian juga tidak mengizinkan ya untuk kalian bersama di sini. Kita akan lihatkan lagi ya. Poverty. Beberapa di antara dia teman-temannya merasakan ada masalah keuangan yang perlu dia perbaiki. Dia merasakan jikalau dia terus-terusan bersama kamu ya, mungkin dia tidak dapat membahagiakan kamu. Dia tidak boleh berterusan ya, rely on you. Mungkin kamu yang banyak membantu, kamu yang banyak mendorong, kamu yang banyak mengeluarkan uang. Ini energi orang lain teman-teman ya. Dia merasakan dia perlu meninggalkan pergi untuk mencari keuangan yang lebih stabil. Saya tidak pasti apakah ini dijadikan alasan kerana kemiskinan ya untuk mencari uang yang lebih, ataupun ya dijadikan sebuah alasan untuk pergi. I don't know you guys. Kamu pasti lebih tahu ya kondisi kalian masing-masing di sini. Tetapi ketika dia pergi, ketika dia menghilang ya, dia cukup merasakan kesendirian. Jikalau ini perasaan yang cukup tulus terhadap kamu ya, dia benar-benar berundur ya, kerana kartu ini hadir ya, bersebelahan dengan infidelity. Dia berundur kerana dia merasakan kamu lebih baik dengan pasangan kamu.
Kerana di sini bukan sahaja ini cinta segitiga, tetapi dari segi keuangan teman-teman ya, dia merasakan mungkin pasangan kamu dapat memberikan kebahagiaan yang jauh lebih baik ketimbang dirinya. Saya menangkap di sini teman-teman ya, cara saya menjelaskan kepada kamu bukan sahaja mengapa dia menghilang, tetapi juga apa yang terjadi ketika dia menghilang. Saya menangkap energi yang seperti itu di sini ya. Cinta kalian ini tidak mendorong, tidak mendukung kerana ada penglibatan orang lain. Dia hancur, maka dia terpaksa mundur. Pada waktu yang sama, ada juga beberapa di antara dia yang tidak mahu berterusan menggantungkan kondisi keuangannya dengan kamu. Nah, ini mungkin mantan isteri, mantan suami, mantan gebetan, seseorang yang sudah kamu kenali. Tetapi ketika dia pergi meninggalkan kamu ya, perkara yang sama terlihat. Dia mungkin being betrayed, dikhianati di belakangnya. Saya menangkap energi yang seperti itu. Ini perkara yang tidak kamu ketahui. Nah, ini bakalan mengejutkan kamu. Mungkin kamu merasakan dia pergi memilih orang lain, memberikan pelbagai alasan mengejar cita-citanya, meninggalkan kamu. Tetapi apa yang tidak kamu sadari di belakang kamu, dia dikhianati. Ketika pergi meninggalkan kamu, mungkin kamu merasakan dia akan baik-baik sahaja. Ada yang sudah bercerai, teman-teman. Ada yang sudah dikecewakan, jealousy, sehingga menitis air matanya. Dia mulai menyadari ya, ini seperti apa yang dia lakukan kepada kamu, kini dia rasakan. Saya menangkap energi yang seperti itu ya. Seiring berjalannya waktu, apa yang dia lakukan kepada kamu, kini dia rasakan. Ada pengkhianatan ya, yang baru sahaja ketahuan. Mungkin dilakukan oleh pasangannya, orang yang dia pilih. Seperti itu ya. Kita lihat lagi. Nah, traveling. Orang ini mungkin ya berjauhan dengan kamu detik ini. Nah, ini benar-benar menunjukkan seseorang yang pergi. Traveling ya, kuda yang menarik kereta ini seorang yang benar-benar pergi dari kamu. Dan saya masih menangkap ya, dia masih mencari. Masih mencari-cari. Masih lagi dalam sebuah perjalanan. Kondisi yang tidak memuaskan dia. Ketika saya meletakkan kartu ini ya, bersebelahan dengan jealousy. Orang ini masih mencari-cari, tidak berpuas hati dengan kondisinya detik ini dan masih mengalirkan air matanya. Mungkin ketika dia menghampakan kamu ya, demi mencari uang ataupun memilih orang lain ya, apapun yang dia lakukan. Mungkin dia merasakan begitu yakin ke depannya dia akan baik-baik saja. Di awal memang happiness teman-teman, kegembiraan. Tanpa dia sadari, orang yang dia pilih mengkhianati dirinya. Dia kemudiannya hancur. Sekali lagi ya, being emphasized, infidelity. Saya juga menangkap kabar si dia ini seperti ini. Ini akan mengejutkan kamu ya. Ketika orang yang dia percayai, orang yang dia pilih selain kamu, bukan saja menghadirkan orang lain, tetapi turut mengebas, menghabiskan semua uangnya. Mengambil semua uangnya sehingga dia ditinggalkan hancur. Segala pendapatannya ya, mungkin uang simpanannya dikebas. Saya tidak tahu perkataan yang tepat digunakan di Indonesia ya, tetapi seperti segala keuangannya juga turut diambil oleh pasangannya dan dihabiskan di belakangnya dengan orang lain. Nah, ini kabar berita daripada si dia yang bakalan mengejutkan kamu. Nah, mungkin beberapa di antara kamu mempunyai pengalaman ini. Orang ini banyak menghabiskan uang yang kamu berikan, tidak menghargai kamu. Kini dia menjalankan kondisi seperti mana dia berikan kepada kamu. Apa yang ditabur, itu yang sudah dituai. Seperti itu teman-teman ya. Kita lihatkan dari kondisi perasaannya detik ini. Ketika semua ini begitu mengejutkan ya, terjadi di kehidupannya. Seperti apakah kabar perasaan dia ke kamu detik ini? Sudah pasti ada perasaan yang menyesal teman-teman ya, kerana kartu pertama ini menunjukkan jealousy dan menitiskan air matanya. Kita lihatkan lagi. Seperti apakah kabar perasaannya yang pergi menghilang? Too many cards you guys. Seperti apakah kabar perasaannya yang pergi meninggalkan kamu, yang menghilang begitu sahaja? Seperti apakah kabar perasaannya detik ini? Eight of Pentacles. Wow, teman-teman. Detik ini dia benar-benar berusaha ya
mungkin mendapatkan kembali uang yang sudah hilang itu, yang dilenyapkan oleh orang yang dia pilih. Mungkin ya pasangan yang dia pilih, orang yang bersama-sama dengannya, sudah melenyapkan segala uangnya dan dihabiskan dengan orang lain. Ini ada unsur-unsur pengkhianatan di sini ya. Nah, kini dia terpaksa bekerja keras untuk mencari uang itu. Kamu tahu teman-teman, orang ini teman-teman ya, detik ini perasaannya benar-benar ya, bertungkus lumus, bekerja siang dan malam dan dengan perasaan yang cukup menyesal. Ya, dia terpaksa bekerja keras untuk mengembalikan atau mencari kembali uang yang sudah hilang itu. Dari segi perasaan teman-teman, banyak yang sudah disedarkan ya tentang kamu. Dia mulai menyesal mengapa dia meninggalkan sebuah hubungan yang baik dengan kamu. Nah, benar teman-teman ya, apa yang saya sebutkan tadi, Two of Cups. Kini dia seperti ingin meninggalkan zona nyamannya. Dia sangat penasaran dengan kamu detik ini. Dia sangat penasaran dengan kondisi kamu detik ini. Ini mengindikasikan kepada saya ya, kamu mungkin sudah lama ditinggalkan oleh si dia. Dia begitu penasaran, ingin mencari tahu akan diri kamu. Mungkin ada beberapa di antara dia yang sudah menghantar signal, ya, memberikan kamu seperti kode-kode ya di media sosial untuk mencari tahu akan diri kamu. Dia menyesal. Mengapakah dia meninggalkan seorang yang begitu baik seperti kamu dan dipilih orang lain? Dan orang yang dia pilih sudah mengkhianatinya, menghadirkan orang lain teman-teman ya, tanpa pengetahuannya, dan semua uangnya sudah dilenyapkan. Wow, di sini ada The Magician. Perasaan dia kepada kamu detik ini teman-teman ya, dia ingin mengupayakan lagi, ingin memanifestasikan kamu kembali dalam hidupnya. Ini yang sedang dia upayakan. Tetapi dia sedar ini merupakan beban yang cukup berat ya, kerana segala sesuatu yang sudah dia sakiti, sesuatu yang dia lakukan kepada kamu, mengecewakan kamu, pergi meninggalkan kamu, tidak bersikap bertanggungjawab, dan kini dia merasakan cukup terbeban ya, cukup terbeban untuk memanifestasikan kamu kembali dalam hidupnya. Kerana dia sedar sebelum ini teman-teman ya, kamu mendahulukan dia. Mengapakah dia begitu tega melakukan ini kepada kamu? Nah, kini dia ingin kembali, ingin memanifestasikan kamu kembali dalam hidupnya. Is this possible? Apakah ada kemungkinannya? Dia sedar ini sesuatu yang berat. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Ini perasaan dia detik ini ya. Perasaan yang memikul sesuatu yang begitu berat di dalam hatinya. Mengapakah dia pergi mengecewakan kamu, menghampakan kamu, tetapi kini ingin memanifestasikan kamu kembali di dalam hidupnya. Dia baru tersedar bahawa kamu ini mungkin soulmate-nya si dia. Seseorang yang begitu penting di dalam hatinya, tetapi dia kecewakan kamu. Kita lihat lagi ya dari segi perasaannya kepada kamu detik ini. Wow. Guys, Ace of Cups. Kamu tahu teman-teman, cangkir itu sudah kosong. Dia sudah benar-benar menghampakan kamu. Kini dengan perasaan yang begitu minder, dengan perasaan yang begitu malu, dia perlu mengisi semula apa yang sudah dia kosongkan. Nah, ini sangat membebankan dirinya. Kamu boleh lihat ya, untuk dia merasakan apa yang dia rasakan detik ini kepada kamu, mengisi semula cangkir yang sudah kosong ini. Dia sedar teman-teman, mungkin dia sudah tidak akan diberikan harapan itu lagi. Kamu mungkin sudah menghadirkan cinta baru, kamu mungkin sudah menjalankan hidup baru tanpa dirinya. Ini sesuatu yang dia rasakan ya, maka perasaan seperti ini sangat membebankan dia. Ketika dia pergi meninggalkan kamu, dia tahu keadaan kamu tidak baik-baik sahaja. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia menyadari teman-teman, kamu mungkin sudah menghadirkan cinta baru, mungkin sudah ada yang kembali bernikah ya, menjalankan hidup yang serba baru tanpa dirinya. Nah, kamu lihat teman-teman, kini hadir the devil. Kini dia seperti menyesal, begitu menyesal ya melepaskan kamu. Nah, di sini teman-teman sudah ada kemelekatan, ada perasaan yang cukup cemburu, menyesal kerana dia pergi meninggalkan kamu, dan ada unsur-unsur kemelekatan. Kembali ingin memenangkan hati kamu di sini untuk mendapatkan kamu lagi. Tetapi dia sedar ini sukar untuk dimanifestasikan. Dia ingin mendapatkan kamu kembali, tetapi dia tahu harapan si dia ini mungkin tipis.
Kerana kamu mungkin ya sudah menghadirkan orang baru, mungkin kembali bernikah, menjalankan hidup kamu yang begitu sempurna tanpa dirinya. Dia merasakan ini sesuatu yang impossible, sukar untuk dijalankan, tetapi ada kemelekatan ya daripada energi si dia yang ingin kembali menghantui kamu. Saya tidak tahu kenapa teman-teman ya, belum membuka kartu-kartu yang selanjutnya ya, dengan kehadiran devil ini memperlihatkan sisi si dia yang ingin kembali. Kini ingin kembali menghantui kamu. Dia seperti walaupun dia menjalankan hidupnya yang tidak baik-baik sahaja, dia tetap akan mengingatkan kamu kepada dirinya. Dia ingin menghantui kamu dengan bayang-bayangnya. Bottom of the deck. Nah, kamu lihat. Orang ini sedang mengatur rencana ya. Walaupun ini mungkin sesuatu yang cukup berisiko, tetapi adalah sesuatu yang ingin dia upayakan. Ingin kembali menghantui kamu, walaupun kondisi detik ini tidak possible, tidak memungkinkan. Dia mengatur cara-cara yang cukup berisiko untuk datang menghantui kamu kembali. Saya belum lagi membuka kartu Lenormand, teman-teman ya. Apakah rencana si dia ke depannya? Apakah dia akan lakukan sesuatu untuk hubungan kalian? Seperti cuba menghubungi kamu ya, seseorang yang menghilang, tetapi jelas terlihat di sini ya, dia akan kembali menghantui kamu. Hubungan yang sukar untuk dilepaskan. Dia akan mungkin mengganggu kamu ya ke depannya nanti, walaupun kamu sudah kembali bernikah ya, mungkin ada cinta baru dan sebagainya. Dia mengatur strategi, mengatur rencana untuk kembali, teman-teman ya. Kita akan lihatkan dengan lebih jelas di sini. Nah, zodiak terkuat yang terlihat di sini adalah Capricorn, Gemini, Aries. Yang paling kuat di sini ya Aquarius, dan juga kehadiran zodiak yang lain secara kecil-kecilan ya, seperti Pisces, Cancer, Scorpio, ketiga-tiganya ya, kerana ada Ace of Cups, Aries, Leo, Sagittarius, lebih ke arah Aries dan Sagittarius. Gemini, Libra, Aquarius, lebih ke arah Gemini. Capricorn, Taurus, Virgo, lebih ke arah Capricorn kerana ada kartu The Devil. Baiklah teman-teman, seseorang yang menghilang begitu sahaja. Kita cuba lihatkan, apakah yang akan dia lakukan terhadap hubungan ini ke depannya. Sesuatu yang ingin dia lakukan untuk kamu. Apakah dia akan cuba menghubungi? Kerana dengan kehadiran Devil ini teman-teman ya, orang ini akan terus-terusan menghantui kamu dengan bayang-bayangnya. Saya merasakan orang ini ya, mungkin beberapa di antara kamu, kerana ini energi mantan ya, hubungan yang cukup toksik dengan si dia. Dia banyak menyakiti kamu di sini. Nah, ketika dia menghilang, mungkin ada yang tidak menjalankan tanggungjawabnya dengan menafkahi kamu dan anak-anak ya. Kini kamu bertanyakan kabar berita si dia. Dia sudah kembali bernikah. Tetapi di sebalik pernikahannya, orang yang dia pilih menghadirkan orang lain. Ada unsur-unsur pengkhianatan. Air mata teman-teman ya, yang dia sebabkan kepada kamu ya, membuatkan kamu menangis. Kini dia pula yang menangis. Nah, seperti itu ya. Apa yang dia lakukan kepada kamu, kini dia jalankan. Jikalau dia berkhianat, kini orang yang dia pilih berkhianat dengan dirinya. Nah, seperti itu ya. Ini kabar yang cukup mengejutkan kamu, kerana mungkin ada yang lost kontak ya, kamu tidak lagi berhubungan dengan si dia, maka kamu tidak tahu apa kabar beritanya. Nah, kita akan lihatkan ke depannya nanti. Jikalau ini hubungan yang memungkinkan, saling single, mungkin ini mantan gebetan ya, apakah dia akan menghubungi kamu? Cross. Wow, coffin. Wow, ini teman-teman ya, benar-benar menjelaskan ya, apa yang saya sebutkan tadi. Sebelum kita membuka kartu-kartu ini. Dia mengalami ketidakpercayaan diri, teman-teman ya. Dia sudah merasakan ini adalah sumber kehilangannya. This person feeling at loss. Dia merasakan kerugian itu berpihak kepada dirinya. Dia rugi kerana melepaskan kamu, kerana masa depannya tidak baik-baik sahaja. Detik ini teman-teman ya, mungkin ada beberapa di antara dia yang sudah sakit ya. Dia sudah sakit dan dia mengalami kerugian, dan ini berlaku dengan cepat. Apa yang dia tabur, itu yang dia tuai. Kedepannya nanti dia akan cuba meyakinkan kamu. Tetapi saya merasakan teman-teman ya, peluang si dia ini cukup tipis sekali. Walaupun dia akan mungkin melaksanakan ini dengan cepat,
Tetapi kerana ini sudah kamu putuskan untuk tidak menerima dirinya lagi. Kerana banyak perkara yang cukup menyakitkan ya, yang dia tinggalkan kepada kamu. Kamu tahu teman-teman, banyak perkara yang berlaku dengan cepat ya di dalam kehidupannya. Dia sedang mengalami kerugian teman-teman. Kerugian yang cukup besar. Dari segi keuangan, perhubungan, kehidupan dan sebagainya, sehingga ada beberapa di antara dia yang sakit di sini. Kedepannya nanti, dia akan small try, seperti mencuba-cuba untuk mendapatkan kembali kepercayaan kamu. Tetapi kamu sudah memutuskan untuk tidak memberikan dia peluang itu. The least ya teman-teman ya, apa yang akan kamu lakukan di sini, mungkin kamu akan memasrahkan, memaafkan sahaja. Tetapi keputusan kamu sudah muktamad. Kamu tidak akan lagi membuka hati kamu untuk si dia. Ini hubungan yang sudah selesai. Sudah diputuskan. Kerana hubungan ini cukup toksik dan sangat menyakitkan kamu. Nah, teman-teman, dia ditinggalkan ya kepada sebuah persimpangan untuk memilih. Ini seperti kata-kata saya sebelum ini ya. Saya juga lupa istilah itu. Yang dikejar tidak dapat, yang dikendong berciciran. Seperti itu ya, something like that. Dia lepaskan kamu, kemudiannya memilih yang lain dan menghilang. Ketika dia menghilang, memilih dan yang lain, dia juga turut dikhianati. Nah, ini seperti itu teman-teman ya. Apa yang dikejar tidak dapat, yang dikendong keciciran. Seperti itu ya. Losing at both sides. Dia berada di persimpangan detik ini. Dia melepaskan kamu, dia rugi. Apa yang dia pilih, dia juga mengalami kerugian. Ini jelas terlihat daripada kartu-kartunya. Jikalau kamu mempertikaikan kabar dia, teman-teman, ini cukup mengejutkan. Kabar dari dia yang menghilang ya. Dia berada di persimpangan, mungkin juga ditinggalkan ya. Segala uang-uangnya sudah dilenyapkan. Nah, ini kabarnya detik ini, teman-teman. Kabarnya tidak baik-baik sahaja ya. Jikalau kamu benar-benar ingin mengetahui kabarnya. Nah, kita lihat lagi teman-teman. Melalui kartu terakhir yang akan saya buka. Apakah yang ingin dia titipkan ke kamu detik ini? Melalui alam bawah sadarnya. Nah, mengapakah saya kata melalui alam bawah sadarnya? Kerana dia menghilang begitu sahaja. Mungkin juga ada yang lost contact ya, tidak menghubungi. Kita cuba dengarkan. Kata-kata dari alam bawah sadarnya. Berlandaskan sesuatu yang sudah terjadi di kehidupannya detik ini. Dia baru menyedari teman-teman. Kamu adalah impian yang menjadi kenyataan. Kamu adalah sesuatu yang sebenarnya menjadi impiannya, tetapi dia lepaskan. Baru dia sedari ini ya. Have you changed your mind about me? Dia menyedari, kamu sudah meneruskan hidup kamu tanpa si dia. Kini dia pertikaikan, apakah kamu sudah benar-benar tidak mahu menerima dia lagi? Nah, sudah saya barusan tadi ya jelaskan. Kamu sudah move on. Kamu tidak akan lagi memberikan dia peluang ini. Kerana hubungan dengan si dia ini cukup menyakitkan kamu. Hubungan yang cukup toksik. Maka kamu tidak akan memberikan dia kesempatan kedua. Kita lihat lagi ya. Ini sudah dapat dia rasakan dari alam bawah sadarnya. Maka dia pertikaikan dan persoalkan sama ada kamu sudah berubah fikiran. It's hard for me to open up to you. Nah, di sini teman-teman, kerana perasaan malu ya, dia juga tidak akan bersikap terlalu terbuka menceritakan kepada kamu apa yang sudah berlaku, apa yang sudah terjadi di dalam hidupnya. Jikalau dia datang meminta maaf teman-teman ya, dia juga tidak akan menceritakan sebuah pengkhianatan ini yang sudah terjadi ya di kehidupannya ketika dia pergi menghilang, meninggalkan kamu. I can't reach out to you right now. Ini bukan momen yang tepat teman-teman ya. Dia merasakan walaupun ada banyak perkara yang perlu dia jelaskan, ini bukan momen yang tepat untuk kalian berbincang. Saya lebih menangkap daripada kartu ini ya. Orang yang pergi menghilang teman-teman, menjadikan ini sebuah alasan ya untuk tidak mencari kamu. Kerana dia begitu malu dengan kondisinya. Maka dia jadikan alasan bahawa dia tidak boleh datang mencari kamu, berkomunikasi dengan kamu. Dia jadikan ini sebagai alasan kerana dia malu. Kerana ini berlaku di atas perilaku kehendaknya sendiri. Yang pergi mengejar duniawi, pergi meninggalkan kamu. Semua ini terjadi ya atas tindak tanduknya sendiri. Ini adalah pilihannya. Mengapakah saya kata pilihannya? Nah, kamu lihat. Ada kartu the path di sini ya, crossroad. Ini merupakan pilihannya.
Dia memilih jalan ini sendiri, maka dia perlu tanggung ya apa yang dia pilih. I'm sorry, but I love you. Nah, ini penjelasan teman-teman ya dari alam bawah sadarnya. Baru dia sedari, dia meminta maaf bahawa dia mencintai kamu. Setelah dia menjalani ya teman-teman ya hidup yang seperti ini ketika menghilang, baru dia disedarkan ya bahawa orang yang baik itu adalah kamu. Yang dikecewakan itu adalah kamu. Dia meminta maaf. Teman-teman, ini kabar yang cukup mengejutkan ya. Orang yang mengkhianati kamu kini dikhianati. Bukan saja sebatas dikhianati, uang-uangnya juga dilesapkan, dilenyapkan. Nah, kita lihatkan teman-teman ya, inisial-inisial yang hadir di pembacaan hari ini. Di sini ada huruf C Charlie, X X-ray, N Norway. Kabar dia yang pergi menghilang teman-temannya, dia mengalami banyak kerugian. Ya, banyak kerugian daripada bisnes, dari segi bisnes, keuangan, perhubungan ya. P Papa, Z Zulu, K Kilo, M Mike, S Sierra, H Hotel, W, dan terakhir sekali ada huruf D Delta. Saya tidak tahu mengapa ya, daripada awal pembacaan ini ya, saya menangkap perasaan alam bawah sadar orang ini yang masih menginginkan kamu. Tetapi kerana dia terlalu ego dan terlalu malu akan perilakunya, dia tidak berani untuk datang dekat dengan kamu. Dia juga tahu teman-teman, jikalau dia bertindak untuk meyakinkan kamu ke depannya, dia bakalan ditolak. Kerana pintu hati kamu di sini sudah tertutup. Itu saya tangkap dari awal pembacaan. Orang yang mengkhianati kamu pergi menghilang, kini dirinya dikhianati. Nah, mungkin ya, ramai di antara kamu di sini yang tidak menyadari perkara ini. Maka ini berita yang cukup mengejutkan. Dari segi keuangan juga teman-teman ya, keuangannya tidak baik. Dia masih lagi perlu travelling untuk mencari keuangan yang lebih, berusaha. Dia berada di persimpangan kini ya, mungkin ditinggalkan. Dia menangis sendirian. Nah, ini sesuatu yang tidak kamu ketahui ya. Menangis sendiri, kesepian, ditinggalkan. CXN PZ KM SHWD. Dia ditinggalkan di dunianya yang sendiri, teman-teman. Baiklah teman-teman, saya harap pembacaan hari ini menjawab ya segala persoalan kamu mengenai kabar mengejutkan dari dia yang pergi menghilang. Sampai di sini dahulu ya buat readingan kali ini. Teman-teman sentiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.